Oke, kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian semua tentang perbedaan antara mobil manual dengan mobil matic. Oke, jadi kali ini kita coba membuat konten aku coba membuat konten yang ke otomotif ya. Ini share pengalaman aja, dan ini ada perbedaan versiku sendiri. Oke, sebelum kita ke sana, mungkin teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jika memang channel ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share ke teman-teman dekat kalian biar makin luas jangkauannya. Oke. Kali ini sebelum kita masuk ke perbedaan, maka alangkah baiknya kita harus tahu apa sih itu mobil matic dan apa sih mobil manual. Sekilas kan secara di luar kan kita cuma melihatnya itu ya mobil. Cuma kita coba masuk ke dalam bagaimana cara pengoperasiannya seperti apa, kayak gitu. Jadi guys, di sini ada dua model, yaitu mobil manual dan mobil matic. Nah, pertama kita coba lihat di mobil manual dulu. Jadi mobil manual itu transmisinya seperti ini. Nah, seperti gambar di atas ini, di samping ini kayak gitu. Kemudian biasanya itu ada 5 percepatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan mundur. Kemudian di mobil manual itu juga ada pengoperasian gas, terus rem, sama namanya satunya kopling ya, seperti gambar di samping. Yang paling kanan itu gas, yang tengah rem, dan yang paling kiri itu koplingnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari mobil manual itu? Yang pertama menurutku kelebihan dari mobil manual itu adalah sensasi kita mengendarai mobil tersebut. Jadi karena dia itu memainkan tangan kiri kita main, terus kaki kiri kita main, kaki kanan kita main, jadi semuanya itu main. Dari situ itu akan memunculkan sensasi tersendiri. Seperti halnya kalau misalkan saya formal banget. Kalau misalkan aku pakai mobil, terus kondisinya itu jalannya sepi ya, mungkin ada 1-2 mobil, terus jalan raya besar atau mungkin jalan tol gitu kan, itu kan enak tuh. Jadi kayak misalkan seolah-olah jalan raya itu seperti sirkuit, yang nanti itu memacu adrenalinku untuk mengeluarkan skill mengemudi. Bahasanya dur ya, bahasanya tinggi ya, kayak gitu. Jadi seolah-olah aku itu kayak lagi mengendarai mobil sport gitu ya, terus nanti mobil-mobil yang lain itu adalah player atau pembalap yang lain. Jadi aku tuh pengen salip sana salip sini kayak gitu. Tapi itu tolong jangan dicontoh ya, karena mungkin itu sedikit membahayakan kalau misalkan kalian itu ngalipnya ugal-ugalan atau gak ada aturan kayak gitu. Jadi walaupun aku kayak gitu, tapi aku juga mengetahui sisi kanan kiri kayak gitu. Misalkan ada nggak sih motor yang nyalip kayak gitu, ada nggak sih motor dari sisi kanan, sisi kiri, terus nanti dari depan itu ada motor enggak atau ada mobil enggak, kira-kira nyampe enggak nyalipnya, itu semua sudah diperkirakan ya. Jangan
Jangan kalian anggap itu terus kalian suzon, wah bahaya nih, gak mau disetirin sama Nur, gak mau disetirin sama Aziz gitu, karena kayak gitu nyelipnya saya enggak kayak gitu. Itu kalian suzon dulu sama aku nih, walaupun kayak gitu aku juga apa ya istilahnya, mikir lah, nggak mungkin kayak gitu. Oke, lanjutnya yang kedua adalah pegel. Jadi mobil manual itu pegelnya loh, kenapa kok bisa pegel gitu ya? Ya pegel karena apa? Karena khususnya kalau kita mau pergi ke luar kota atau pergi ke jaraknya yang sangat jauh gitu ya, ratusan kilometer gitu, misalkan dari Wonogiri ke Jakarta, kalau kita pakai mobil manual itu pasti pegel, karena semua kaki, semua tangan itu mereka beroperasi, dan bahkan nyetir itu juga membutuhkan energi apa ya, asupan berpikir gitu. Nah nyetir itu memang kayak gitu. Apalagi waktu itu pertama kali aku nyetir itu benar-benar pikir banget. Soalnya apa? Soalnya kita itu harus mengendalikan mobil itu tetap di jalur ya, jadi kita harus perhatikan spion kanan, spion kiri, agar ban kiri itu enggak keluar dari jalur, agar ban kanan itu enggak keluar dari marka yang putih-putih itu loh, pembatas itu loh. Terus kita juga mikir kalau misalkan di kiri ada motor yang nyalip, kita harus mikir, oh itu sedang enggak sih motor itu nyalip, akhirnya kita agak mikir ke kanan sedikit kayak gitu. Semua itu mikir. Kalau misal nanjak nih, nanjak ini kuat enggak sih, kita harus pakai gigi berapa sih, gigi 1 atau gigi 2 atau gigi 3 itu cukup. Semua itu mikir. Tapi lama-kelamaan nanti kalian udah terbiasa, oh udah otomatis tuh, udah refleks, jadi kan udah punya refleks yang bagus gitu. Jadi nggak perlu mikir lama-lama, jadi dia udah otomatis tersimpan dalam otak, kalau kayak gini tuh kayak gini, kalau gini otomatis gini, kalau gini dia bakal kayak gini. Ya itu udah tak rasain, dan pasti kalian yang udah mahir mengemudi itu pasti kalian juga merasakan kayak gitu. Jadi serasa mobilmu itu adalah perpanjangan dari badanmu. Wah keren ya, bahasanya itu mantap. Ya, itu emang benar, harusnya ketika kalian itu mengemudi itu emang harus kayak gitu. Jadi kamu harus merasakan apa yang mobil itu rasakan, kamu harus merasakan apa yang mesin itu rasakan kayak gitu. Jadi jangan ngoyo ya, jangan membuat mesin itu, walaupun dia mesin tapi kita juga harus mengendarinya dengan penuh rasa biar lebih enak gitu. Mantap ya. Oke, lanjut ya. Mungkin dua itu itu kelebihan sama kerugian ya. Terus lanjut kita ke mobil Matic nih ya. Oke, kita lanjut ke mobil Matic. Jadi mobil Matic itu transmisinya seperti ini, bisa dilihat di samping ya, kayak gitu. Di situ ada tulisan P itu untuk parkir biasanya. Terus ada R itu untuk mundur. Terus ada D biasanya, D1, 2, 3. Nah itu transmisi otomatisnya. Jadi kalau di manual itu ada 1, 2, 3, 4 harus dipindah-pindahin secara manual, tapi kalian sudah otomatis. Jadi ketika kita injak gas terus nanti udah sampai ke RPM tinggi, otomatis dia transmisinya akan berpindah secara otomatis kayak gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan one pedal operation. Bahasa Inggris ini biar keren gitu. Oke, lanjut keuntungannya nih. Biasanya keuntungan dari mobil Matic ini adalah salah satu kerugian di mobil manual. Jadi berapa kerugian di mobil manual itu terjawab di mobil Matic. Jadi solusinya di mobil Matic kayak gitu. Yang pertama keuntungannya tentunya tidak pegel. Enggak, karena di mobil Matic ini dia nggak perlu tuh yang namanya kopling, nggak ada koplingnya soalnya. Jadi dia hanya ada dua kayak gini nih, bisa dilihat di samping nih kayak gini gambarnya. Ada dua, ada gas sama ada rem.
Jadi kita main gas sama main rem aja. Jadi kaki kiri kita nganggur. Nah, kemudian di mobil Matic itu banyak sekali enaknya. Salah satunya tadi nggak pegel. Terus tentunya cocok untuk perjalanan jarak jauh. Ya karena nggak pegel tadi. Terus waktu di macet-macetan, misalnya kayak Jakarta, kotanya macet, enaknya pakai apa sih? Ya pakai Matic lah, karena biar nggak kesel kan, biar nggak pegel. Apalagi habis pulang kerja, misalkan habis pulang kerja, terus capek banget, harus nyetir gitu kan, nyetir sendiri, nggak ada supir. Ya enaknya pakai mobil Matic. Apalagi jalannya kan lempeng tuh, jalannya lurus saja, lebih enak mobil Matic. Tapi kalau misalkan jalannya itu naik kayak gitu ya, kayak di Wonogiri ini jalannya naik turun Karanganyar, itu mungkin lebih enak ke manual sih menurutku. Kalau Matic itu lebih ke lempeng. Tapi ya jujur aku juga pengen punya dua-duanya, manual sama Matic. Oke, semoga tersampaikan ya, amin. Lanjut terakhir. Nah iya, di mobil Matic ini itu dia gini, karena nggak ada kopling ya, jadi ketika berhenti dia otomatis nggak akan mati. Kalau di mobil manual itu dia ketika berhenti di lampu merah, atau misalkan berhenti di lampu merah, dia harus injak kopling. Kalau enggak, giginya dinetralkan biar nggak mati. Tapi kalau di mobil Matic dia nggak, yang penting dia direm dah, dia nggak akan mati. Dan enaknya juga dia waktu di tanjakan itu dia nggak perlu ngerem tuh, dia udah otomatis berhenti. Atau misalkan kalian coba pindah transmisi ke P gitu kan, enak. Tapi kalau di mobil manual itu susah banget. Apalagi misal ditanjakan terus macet, terus jalannya dikit 1 meter jalan, 1 meter berhenti, 1 meter jalan, 1 meter berhenti, itu kan gak enak tuh. Nah, disitulah pengguna mobil manual itu diuji. Ya, karena seseorang itu bisa dikatakan sudah ahli ketika dia udah bisa itu ditanjakan pakai mobil manual, dia bisa nanjak, dia bisa jalan, dia bisa berhenti, dia bisa jalan, dia bisa berhenti kayak gitu. Nah, di situ tuh dia tuh manfaatkan semuanya, baik itu dari rem tangan, baik itu dari rem kaki, baik itu dari gas, baik itu dari rem, baik itu dari kopling. Ya, nanti kalian pasti akan merasakan. Nah, dan kata bapakku nih, seorang itu bisa dikatakan sudah ahli mengemudi di mobil manual itu ketika kalian bisa berhenti di tanjakan tanpa menggunakan rem. Nah, gimana caranya tuh? Kalian yang udah ahli di bidang persopiran pasti udah tahu lah. Itu gampang lah Mas Nur, mau cuma gitu aja kok nggak bisa. Ya itu kan kamu, coba yang lain, yang masih newbie, yang masih takut. Wah ini gimana nih, nggak berani gini, nggak berani gitu kan, juga repot kan. Nah, saya kasih tahu solusinya nih. Jadi di situ dia itu manfaatkan 2, gas sama kopling. Jadi kaki kiri kalian injek rem, kaki kanan kalian injek gas. Salah. Manfaatkan kopling sama gas. Gimana sih? Sorry ya. Kurang minum ini kayaknya. Jadi kalian manfaatkan rem lagi, kopling sama gas. Jadi kalian injek dulu koplingnya. Tapi ketika kalian itu berhenti, kalian harus pakai ini dulu, pakai rem tangan dulu nih. Pakai rem tangan dulu, set. Kalian injek remnya, kalian injek gasnya. Kok
rem lagi sih, kopling. Kalian injek koplingnya sedikit, terus kalian injek gasnya perlahan. Nanti tuh, nah kalian lepas tuh rem tangannya. Kalau lepas rem tangan, set, otomatis mobil itu akan mungkin mundur, mungkin maju, tergantung seberapa seberapa dalam kita menginjak gas. Ketika kita udah injak kopling, dan ketika posisi mobil itu mau mundur, otomatis kalian agak perdalam injak remnya, injak gasnya. Nah, ketika mobil itu udah mulai agak maju tapi terlalu maju, kalian agak lepas sedikit-sedikit tuh gasnya. Nah, sampai dia itu berhenti, nggak maju nggak mundur di situ. Kalau kalian udah bisa itu, otomatis kalian udah ya tinggal meningkatkan sering-seringnya pakai itu aja. Sering-seringnya pakai itu kalian bisa operasikan misalkan di ya ditanjakan sih, jalannya agak nanjak dikit gitu loh. Kalian bisa operasikan setiap saat, nanti kalian pasti akan terbiasa. Karena kata pepatah Jawa, pepatah atau apa ya lupa, iso mergo kulino. Tahu gak artinya? Artinya itu bisa karena terbiasa, bukan bisa karena wah gue ini terampil kecilek wis iso, bahasa Jawa lagi, wah kamu ini sudah punya skill ini jadi ya pasti bisa lah, sedangkan aku kan nggak punya skill. Jangan gitu, tapi kalian coba aja terus, coba dan coba, nanti lama-kelamaan pasti kalian bisa gitu. Ya mungkin itu ya guys, karena udah 17 menit. Itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa follow Instagram aku ya, di sini @nurrahman_aziz atau di @nurrah_manaziz. Oke, jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.